Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan hati serta keteguhan hati di dalam iman Islam tentunya untuk terus berjuang menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat dari upaya-upaya pemurtatan. Nah, saudaraku semua, pada kesempatan kali ini adalah video perdana di tahun 2021 ini. Sekaligus juga ini adalah tampilan pertama di hadapan saudaraku semuanya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang Pak Pendeta Lamsyen Naibaho ya. Yang mana di sini dia keliru cara untuk memahami kitab suci Al-Quran. Nah, bagaimana nanti pendapat atau pemahaman dari Pak Lamsyen ini kita akan dengarkan, dan setelah itu saya akan mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Pak Lamsyen ini. Namun sebelum saya putarkan videonya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe juga, karena dengan subscribe artinya saudara semua sudah memberikan dukungan secara moral ke channel-channel Islam untuk terus berusaha menyuarakan kebenaran Islam serta membentengi umat Muslim dari upaya pemurtatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita dengarkan dan saksikan videonya. Selamat menyaksikan. Penulisan Al-Quran dengan Alkitab itu bertentangan, tidak sama. Saya lebih berterima penjelasan Muhammad Kaca daripada Anda. Bukan karena satu aliran, bukan. Memang apa yang dikatakan itu tepat. Al-Quran berkata bahwa kitab yang turun dari langit itu hanya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau tafsir, kalau hadis, namanya itu tafsir buatan manusia, hadis juga buatan manusia menurut baca. Jadi itu tidak perlu dipercaya, itu bersalahan semua itu. Sedangkan Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah, tidak bisa salah. Kalau tafsir kan gak dijaga Allah, hadis juga gak dijaga oleh Allah. Itu kan buatan manusia, karangan manusia. Masalah Alkitab, kalau Alkitab memang Tuhan tidak pilih-pilih siapa mau menuliskan Alkitab itu, karena semua orang berdosa menulis Alkitab. Tidak ada orang yang benar, tapi itulah Tuhan gunakan untuk menulis Alkitab, tapi tulisannya benar. Itulah ajaibnya Alkitab itu. Beda. Nah, tunggu apa lagi Pak Lamsyen Naibaho? Bapak sendiri kan sudah mengakui bahwa Al-Quran tersebut adalah datangnya langsung dari Allah dan terjaga. Sementara Pak Lamsyen tetap saja tidak mengimaninya, namun malah percaya dengan ucapan Kaci ya. Jadi sama saja artinya ketika Pak Lamsyen mengatakan kepada kami umat Muslim, Bapak Lamsyen tidak percaya, malah lebih percaya kepada Muhammad Kaci. Sementara Pak Lamsyen juga percaya Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah dan dijaga keaslian
kesucian kemurniannya oleh Allah. Namun tetap saja ini suatu kontradiksi omongan Pak Lamsen. Seharusnya kalau mau jujur Pak Lamsen harusnya sudah mengimani Al-Quran tersebut. Kemudian Pak Lamsen sendiri juga mengakui Bible yang dipegang sekarang itu penulisannya dilakukan oleh orang-orang yang berdosa, dan ini sungguh bertabrakan dengan akal logika pikiran manusia yang sehat Pak Lamsen. Karena suatu contoh kita saja, misalnya Pak Lamsen mempunyai uang 1 goni ya, terus Pak Lamsen titipkan kepada orang yang Pak Lamsen nilai itu adalah orang yang sangat jahat, sangat bejat. Apakah Pak Lamsen yakin uang Pak Lamsen itu tersebut akan selamat atau masih tetap utuh seperti ketika Pak Lamsen menitipkannya? Jawabannya tentu saja tidak Pak Lamsen. Nah, disitulah kegagalan pemahaman Pak Lamsen, karena lebih percaya kepada manusia kepada kitab Al-Quran yang Pak Lamsen sudah akui, juga lebih percaya ke penulis-penulis yang katanya adalah orang pendosa. Jadi Bible tersebut sangat diragukan itu keasliannya, bahwa itu adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada Yesus ya Pak Lamsen. Sementara Al-Quran sangat jelas, dan Pak Lamsen sendiri sudah akui bahwa Al-Quran datangnya dari Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan diwahyukan pada Nabi Muhammad. Jadi jelas Al-Quran adalah kitab yang sudah sempurna. Seperti itu Pak. Jangan dikatakan sudah sempurna, harus dijelaskan orang lagi, diberi lagi tafsiran, diberi penjelasan. Jangan dikatakan Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna, artinya belum sempurna. Jadi Pak Kaci itu kan memegang kata-kata Al-Quran itu sendiri. Jadi tanpa ada tambahan-tambahan dari luar, penjelasan-penjelasan dari luar, Al-Quran itu sudah harusnya gampang dipahami dan dimengerti oleh manusia, karena dia adalah penjelasan yang sempurna dan yang jelas. Jadi kalau ada lagi penjelasan dari luar, artinya orang-orang luar itu merasa dirinya lebih pintar daripada Allah, merasa dirinya lebih bisa memberikan penjelasan yang jelas kepada manusia daripada Allah memberi penjelasan kepada manusia dengan jelas. Artinya Allah itu tidak bisa memberi penjelasan yang jelas kepada manusia. Makanya Muhammad Kacir tidak mau menerima itu. Dia sangat menghormati Allah, karena dia rasa Allah lebih pintar daripada manusia memberikan penjelasan kepada manusia. Cara pikir dan cara memahaminya tidak seperti itu Pak Lamsen, tentang memahami atau mengetahui makna yang sesungguhnya dari Al-Quran tersebut. Kalau seperti yang Pak Lamsen katakan, artinya di situ Pak Lamsen ingin memaksakan apa yang terpikir di dalam pikirannya untuk Al-Quran mengikuti pikiran manusia. Itulah pemikiran sangat keliru Pak Lamsen. Apalagi lagi-lagi Pak Lamsen mengatakan kalau KC lebih percaya dan yakin dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran. Nah, perlu diketahui bahwa Al-Quran itu bukanlah bahasa manusia Pak Lamsen. Itu adalah bahasa Tuhan. Jadi untuk memahami bahasa Tuhan dan tahu apa maksudnya, maka diperlukan suatu kaedah-kaedah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran tersebut. Tidak serta-merta apa yang tertulis ya seperti itu, tidak Pak Lamsen. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa klasik, bahasa tinggi yang harus dipahami secara mendalam agar tahu atau mengerti apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Sedangkan kita manusia saja bisa salah paham. Kalau
Pak Lamsen tidak kenal dengan orang yang berbicara atau si pembicara. Tidak kenal watak, sifatnya, tabiatnya, segala macamnya. Bagaimana bisa Pak Lamsen mengerti apa yang disampaikannya? Saya contohkan seperti ini. Kalau saya katakan suatu kalimat, berdiam dirilah Pak Lamsen terlebih dahulu di laut selama pulau masih belarangan. Nah, apakah Pak Lamsen bisa tahu apa makna dan maksud dari kalimat tersebut? Saya rasa tidak. Nah, apalagi Al-Quran yang merupakan bukan bahasa manusia, itu adalah perkataan Allah yang semuanya harus dicari tahu oleh manusia apa sebenarnya yang dimaksudkan. Maka disitulah diperlukan suatu keilmuan, kaidah-kaidah untuk mempelajari Al-Quran. Dan yang terpenting sekali adalah kita harus kenal terlebih dahulu kepada si pembicara. Nah, kalau sudah tahu seperti wataknya, sifatnya, kelebihannya, kemampuannya, segala macam, mungkin baru bisa memahami atau mengerti apa yang dimaksudkan atau yang dikatakan. Jadi seperti itu cara untuk memahaminya Pak Lamsen. Jadi kalau Pak Lamsen sudah tahu caranya untuk memahami Al-Quran seperti yang saya sampaikan tersebut, barulah nanti Pak Lamsen akan terheran-heran bahwa Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah dan apa yang diinformasikan itu semuanya benar, terutama mengenai kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, dan mengatakan juga bahwa Injil atau Bibel yang Pak Lamsen pegang itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak tahu, karena semua umat muslim tidak menemukan Injil yang dimaksud Al-Quran, tidak menemukan Taurat yang dimaksud Al-Quran. Jadi kalau tidak ketemu, berarti Al-Quran itu beritanya bohong. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Pak Lamsen. Pak Lamsen tidak bisa menemukannya karena pertama memang tidak bisa untuk mengerti cara memahami Al-Quran sehingga tidak tahu apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian yang kedua, kitab Injil yang diinformasikan oleh Al-Quran tersebut terbukti Pak Lamsen. Itu kitab yang Pak Lamsen pegang sekarang, Injil atau Bibel tersebut, itu adalah Injil yang diinformasikan dalam Al-Quran yang sudah dirubah-rubah, ditambah-tambah oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Cuma masalahnya di sini kan karena pertama Pak Lamsen tidak bisa paham Al-Quran, yang kedua di Bibel sendiri Pak Lamsen tidak bisa membedakan mana firman Allah, mana yang tulisan manusia, karena semuanya sudah bercampur aduk. Cuma tetap saja Pak Lamsen yakini semua yang tertulis di dalam Bibel tersebut. Sementara kalau kita teliti sumber dari Bibel itu sendiri, banyak orang yang menulisnya di dalam Bibel tersebut. Jadi dari sekian banyak yang menulis itu mana satu yang benar, tentunya kita tidak bisa membedakannya. Nah, disitulah letak kelemahan dari Bibel yang Pak Lamsen pegang dan sangat jauh berbeda dengan Al-Quran ya, karena memang datangnya langsung hanya dari Allah dan diwahyukan hanya kepada satu orang, yang orang tersebut adalah orang yang paling mulia akhlaknya di seluruh di antara umat manusia di dunia ini. Nah, seperti itu Pak Lamsen. Memang awalnya Al-Quran tidak membutuhkan orang otak yang dangkal. Beda dengan Alkitab, Tuhannya Alkitab. Tuhannya Alkitab itu orang otaknya dangkal apa segala macam itu Tuhan Alkitab hargai.
Jadi Al-Quran itu Allahnya itu tidak menghargai orang seperti saya. Ya, kalau memang hanya garis besar saja dicatat di dalam Al-Quran, jangan dikatakan bahwa itu adalah penjelasan yang sempurna. Itu menurut Kace. Kalau sudah sempurna, tidak perlu ada penjelasan lain lagi. Kalau penjelasan sudah jelas, dijelaskan lagi, artinya itu penjelasan tidak jelas. Kan begitu, Heri, coba bayangkan. Allah mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna, sudah jelas kan. Tapi datang manusia merasa pintar lagi, lebih pintar daripada Allah, dijelaskan lagi, itu artinya Al-Quran itu bukan penjelasan yang jelas. Ya. Nah, di sinilah letak kekeliruan Pak Lamsyen. Jadi Pak Lamsyen yang tuli ketika orang ngomong, cuma orang lain yang Pak Lamsyen teriaki. Jadi seperti itulah yang terjadi. Al-Quran dikatakan sempurna, memang sudah sangat sempurna karena isinya sudah lengkap, memberi petunjuk untuk seluruh manusia di dunia ini. Tinggal manusianya sendiri lagi bagaimana bisa paham dan mengerti apa yang dikatakan, apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran tersebut. Maka itulah makanya Allah sudah memberikan akal dan pikiran untuk berpikir, untuk belajar, untuk memahaminya. Nah, kalau Pak Lamsyen mengatakan orang yang mengartikan tersebut lebih pintar dari Allah, maka sekarang pertanyaannya adalah ketika Pak Lamsyen tidak tahu pelajaran matematika, hanya bisa melihatnya saja, apakah Pak Lamsyen bisa mengerti, bisa paham tentang matematika tersebut tanpa ada seorang guru atau bimbingan yang lebih paham, yang lebih mengerti? Seperti itu cara berpikir secara logisnya Pak Lamsyen. Jadi bukannya Allah yang tidak tahu, cuma manusianya aja yang tidak mau mencari kebenaran tersebut menggunakan akal pikiran yang sehat. Jadi kalau Pak Lamsyen ingin tahu kebenaran Al-Quran, maka bacalah Al-Quran dan pelajarilah Al-Quran dengan baik. Di situ nanti Pak Lamsyen akan paham dan mengerti ya. Jangan percaya kepada orang, apa kata orang, apalagi mempercayai Bible yang sudah bercampur aduk isinya antara firman Tuhan dengan tulisan manusia. Nah, untuk informasi jelasnya bisa Pak Lamsyen cek di dalam Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 79 ya. Kemudian juga kalau di Bible bisa kita temukan bahwa Bible tersebut bukanlah murni firman Tuhan, yaitu pada Kisah Para Rasul 1 ayat 1, juga di Lukas 1 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, disitulah letak perbedaan antara Al-Quran dan Bible. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran Pak Lamsyen untuk belajar Al-Quran ya, biar paham bagaimana Al-Quran yang sebenarnya, dan untuk membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Tuhan yang bisa kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita untuk menuju hari akhir nanti. Nah, demikianlah saudaraku semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.